Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahat dan hadirin sekalian, insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan program terjemah kita adalah surah Al-Lail. Kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Surah Al-Lail terdiri dari 21 ayat dan kategori surahnya adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Kita mulai terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih. Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang. Wal-laili, wal-laili idza yaghsha. Wal-laili, demi malam. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan malam. Idza yaghsha, apabila menutupi. Karena di malam hari itu gelapnya itu menutupi semuanya ya. Rumah yang bagus juga nggak kelihatan. Kalau udah gelap, wajah cantik juga nggak kelihatan. Kita jalan meraba-raba gitu ya, kecuali ada lampu. Nah, wal-lail ini, malam ini Allah gunakan dalam sumpahnya. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila dia menutupi. Kemudian Allah masih lanjut lagi sumpahnya. Wan nahari, dan demi siang. Idza tajalla, apabila telah tampak atau terang benderang. Jadi Allah menggunakan sumpah langsung dengan yang kebalikan. Allah bersumpah dengan malam. Kebalikannya malam apa? Siang kan? Maka di ayat selanjutnya Allah langsung bersumpah dengan siang. Nah, di siang hari itu tampak terang benderanglah segala sesuatu. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wa ma khalaqa, dan apa yang telah Allah ciptakan, baik az-dzakara, laki-laki, wal untha, dan perempuan. Jadi Allah bersumpah dengan malam, kemudian bersumpah dengan siang, dan Allah juga bersumpah dengan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum, inna sesungguhnya, sa'yakum usaha kalian, lasyatta benar-benar bermacam-macam. Jadi ini ayat qauliyahnya dari Allah ya, ternyata memang kita itu selalu bermacam-macam. Tadi dari Allah menciptakan
dan kita yang diciptakan sama selalu bermacam-macam, maka kalau mau disatukan plek gitu ya, itu akan susah karena memang Allah menciptakan kita dengan lasyatta, bermacam-macam. Bahkan usaha kita juga bermacam-macam. Ada usaha yang berhasil, ada usaha yang kurang berhasil. Ada kaya, ada miskin, ada kebaikan, ada keburukan, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada hujan, ada panas gitu ya. Seperti itu. Nah, kata Allah dalam firman-Nya di ayat 5, fa'amma maka adapun man orang yang atau memberikan wattaqo dan dia bertakwa. Jadi walaupun sa'yakum lasyatta, usaha kalian itu bermacam-macam, tapi kata Allah orang yang atau wattaqo, dia suka memberi dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan bil husna pada yang terbaik. Jadi wasaddaqa bil husna, kebaikan-kebaikan itu dia betulkan. Kadang kan ada ya orang yang kebaikan itu disalahkan, yang salah dibetulkan. Akhirnya jalannya jalan betul apa jalan salah. Orang yang salah dibetulkan, ya jalannya pasti jalan ke golongan yang salah. Maka orang yang a'to wattaqo wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, kata Allah, maka kami akan memudahkannya. Fasanu yassiruhu, akan kami mudahkan dia lil yusra, kepada kemudahan. Ini resep ya, ini resep atau kata kunci yang Allah kirim di ayat ini. Kalau kita mau kemudahan-kemudahan gitu ya, mungkin kadang kita dalam hidup ini kok ini susah, itu susah, ini susah, itu susah, tambah itu lagi susah lagi. Sementara yang kita inginkan tuh kemudahan-kemudahan, ini mudah, itu mudah, tambah itu lagi mudah lagi itu. Nah, kalau kita pengen kemudahan-kemudahan itu, maka kita harus rajin memberi. Memberi apa aja? Kalau kita uangnya banyak, ya memberi uang. Kalau kita uangnya mepet, ya memberi kasih sayang, ya memberi senyuman, ya memberi yang baik-baik sesuai kemampuan kita. Selain kita memberi yang terbaik, kita juga harus bertakwa, wattaqo wasaddaqo bil husna. Dan dengan kebaikan-kebaikan itu kita harus respon dengan benar seperti itu. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman fasanu yassiruhu lil yusra, maka siapa yang ngasih kemudahan itu? Yang ngasih kemudahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang yang wa amma, dan adapun man, orang yang bakhila kikir, berarti dia kebalikan akto. Kalau akto itu orangnya dermawan, senang memberi. Kalau bakhila orangnya bakhil, nggak suka memberi. Wastaghna, dan dia merasa tidak butuh. Dia nggak senang memberi, tapi dia juga nggak minta karena dia merasa nggak perlu pemberian orang. Kalau orang wattaqo tadi, dia ngasih-ngasih aja, setelah ngasih dia bertakwa. Jadi pemberian itu, ini kelas ya, ini kelas sodako atau kelas bertingkatan memberi. Kalau orang wattaqo itu dia memberi, kemudian dia bertakwa. Dia ngasih bukan karena dia perlu balasan, itu ya. Tapi mungkin ada orang yang memberi, tapi dia memberi karena dia perlu balasan setelah dia memberi. Dia memberi A, dia tahu A itu akan mendapatkan konsekuensi B, maka dia memberi karena dia akan mendapatkan B. Itu masih sama-sama memberi, tapi tangganya di bawah gitu ya. Nah, tangga yang atas adalah dia memberi bukan karena dia perlu, tapi dia memberi karena dia ingin memberi. Setelah memberi, dia lanjutkan dengan takwa. Maka setelah memberi, ya urusannya sama Allah. Dan janjinya Allah kalau orang itu
orang itu meninfakkan hartanya akan Allah lipatkan. Nggak usah kita tunggu, pasti Allah akan membalas sesuai dengan kadar yang Allah akan kasihkan. Nah, wa amma bakhila, orang bakhil itu orang yang kikir, nggak mau ngasih sedekah, nggak mau ngasih orang, wastaghna, dan dia merasa tidak butuh. Jadi dia nggak perlu bantuan orang lain. Ngapain saya ngasih? Saya aja nggak butuh apa-apa dari dia, seperti itu. Wa kadzdzaba, dan dia mendustakan bil husna, pada yang baik-baik. Yang terbaik itu dia dustakan. Jadi ini kebalikan a'tawat taqwa sadaqo bil husna. Itu jalan hasanatnya. Nah, jalan sayyi'ahnya atau jalan buruknya adalah mambakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Fasanu yassiruhu lil usra, fasanu yassiruhu, maka kami akan memudahkan ia lil usra, kepada kesulitan-kesulitan. Wa ma yughni, dan tidak berguna anhu baginya maluhu, hartanya, idza tarodda, ketika dia telah binasa. Orang bakhil itu pastikan dia pengen hartanya nggak kurang kan. Dia pengen hartanya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tidak terkurangi oleh orang lain. Karena dia merasa tidak perlu orang lain, seperti itu. Harta dia punya, semua dia punya. Tapi kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memudahkannya kepada kesulitan. Akhirnya harta yang dia simpan itu, wa ma yughni anhu maluhu idza tarodda, hartanya itu tidak akan berguna ketika dia telah binasa atau dia telah meninggal. Kenapa? Orang meninggal loh cuma bawa kain kafan, harganya berapa? Nggak nyampe apa ya, kalau kita beli gamis aja berapa gitu ya, kain kafan tuh murah, lebih murah daripada baju. Apa baju-baju mungkin brand bagus-bagus yang biasa dipakai oleh orang zaman sekarang ya, itu lebih murah. Nah, harta yang tersimpan nggak mau diinfakkan itu nanti tidak akan ada gunanya ketika sudah binasa. Mungkin nanti akan jadi warisan. Ya kalau anak turunnya atau ahli warisnya itu orang-orang soleh yang bisa menjadikan harta itu jadi jariah. Kalau enggak dihabisin juga gampang gitu kan. Dihabisinya bukan untuk jariah tapi untuk kesenangan dunia. Maka kita yang lebih dulu ini tadi meninggal, tidak ada manfaat apapun harta itu terhadap kita karena kita sudah tiada. Maka paling bagus ya infak itu, infak beramal ketika kita masih hidup. Walaupun doa anak yang soleh itu juga tetap menjadi jariah, tetapi amal soleh kita, sedekah kita di masa hidup kita itu yang paling bagus, dan itu yang harus kita perjuangkan. Mungkin di zaman sekarang gaya hidup semakin tinggi ya, gaya hidupnya meningkat, kebutuhan hidupnya tinggi, seolah-olah uang berapapun merepet gitu ya, nggak sempat sedekah. Nah kalau seperti itu mungkin kita harus mulai milah-milah. Karena apa? Karena kalau seperti itu ya habis aja harta kita untuk apa ya, untuk daging. Kan badan kita itu kalau daging-daging ini nanti untuk kalau dikubur itu untuk ulat-ulat gitu ya, itu yang menikmati daging kita ini. Kalau daging kita sehat banyak, tapi yang bermanfaat hingga kita bawa ke akhirat itu adalah amal-amal kita. Maka alangkah baiknya kalau kita menyiapkan diri, selain badan sehat, daging kita juga banyak, kita juga menyisihkan infak atau apapun gitu ya. Pokoknya kita niatkanlah kebaikan-kebaikan itu, kita niatkan dan kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk menjaga kita dan mengarahkan kita supaya kita menjadi golongan orang-orang yang a'tawat taqo wasaddaqo bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Inna, kata Allah, inna alaina, inna sesungguhnya alaina kewajiban kami Allah
lal huda benar-benar memberi petunjuk. Wa anna dan sesungguhnya lana milik kami lal akhiratu akhirat wal ula dan dunia. Fa'anzartukum maka aku peringatkan kalian naron neraka talazzo yang menyala-nyala. Nah, Allah mengingatkan dunia dan akhirat itu lana, kata Allah, milik Allah. Allah kan udah banyak sekali ya ayatnya, artinya Allah tuh udah sering bilang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah langit dan bumi. Tapi kita hambanya ini sering ngaku, padahal kita itu cuma dititipin aja gitu ya. Beda kan kalau kita ngaku, misalnya kita punya A gitu ya, kita aku, maka itu kita menganggap itu punya kita, padahal kata Allah yang punya itu loh Allah. Kita itu cuma dititipin kayak kita. Misalnya ada orang datang nitip A, maka A itu kita pegang sebagai barang titipan kan, bukan sebagai hak milik. Nah, Allah di sini juga jelaskan lana lal akhirata wal ula. Akhirat dan dunia itu milik kami, berarti milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya ini punya apa? Hambanya ini cuma dititip. Sampai kapan? Sampai ajal diambil kembali oleh Allah. Fa'adzartukum, dan Allah memperingatkan kalian atau kita semua umat manusia ini naron talazzo, api neraka yang menyala-nyala. La yaslaha, tidak akan memasukinya. Jadi yang masuk neraka itu atau naron talazzo itu tidak semua orang akan masuk ke situ. Yang masuk adalah ilal asko, kecuali orang-orang yang celaka. Jadi yang masuk naron talazzo adalah al asko, orang-orang yang celaka. Siapa mereka itu? Alladzi yang kadzdzaba, mendustakan, watawalla, dan berpaling. Jadi kadzdzaba wa tawalla, mendustakan Allah dan berpaling dari ajaran Allah. Wa sayujannabuhal atqa, wa sayujannabuha, dan akan dijauhkan darinya al atqa, orang yang bertakwa. Siapa orang yang atqa atau orang yang bertakwa itu? Alladzi yang yu'ti, yang memberikan, malahu, hartanya, yatazakka, untuk mensucikannya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang hartanya dikeluarkan untuk menyucikannya. Harta yang paling kotor di kita itu adalah harta yang 2,5% itu yang wajib kita keluarkan dengan zakat, yatazakka. Wa mali ahadin, dan tidak ada bagi seorang pun indahu, di sisinya, min ni'matin, suatu nikmat, tujza, dibalasnya. Min ni'matin tujza, illa, kecuali siapa, ibtigho awajhi rabbihil a'la, kecuali hanya mencari keridhaan Rabb-nya al-a'la, yang maha tinggi. Jadi tidak ada orang yang mendapatkan balasan dari Allah berupa nikmat kecuali orang-orang yang selalu mencari ridho Allah yang maha tinggi. Wala saufa yardo, dan pasti kelak dia akan ridho atau dia akan sangat puas karena Allah juga ridho. Jadi dalam melakukan sesuatu kita harus selalu tata hati kita, tata niat kita, yang kita cari harus wajhi rabbihil a'la, yaitu keridhaan Allah yang maha tinggi. Demikian tadi materi terjemah surah Al-Lail ayat 1 sampai ayat 21. Selanjutnya kita hafalkan lagi 5 kata. Yang pertama yaghsha. Yaghsha itu menutupi. Kedua tajalla, terang, tampak. Yaghsha menutupi, tajalla tampak, kelihatan gitu ya. A'ta memberikan, kebalikannya adalah bakhila bakhil. Kemudian sodako membenarkan. Jadi yaghsha, 1 yaghsha menutupi, 2 tajalla tampak,
A'to memberi, bakhila bakhil, soddaqo membenarkan. Kita ulang lagi 5 kata ini. Yaghsha menutupi, tajalla tampak, a'to memberi, kebalikannya langsung bakhila bakhil, yang terakhir adalah soddaqo membenarkan.